Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Margareta Simamora dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7B Depok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Prancis. Nah, ini tentang yang kata remedial ya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis, sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung berabad-abad. Peristiwa ini setidaknya berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Etats Generaux, sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat, gereja, dan masyarakat, biasanya di bawah pimpinan raja. Revolusi kemudian mampu menggulingkan kekuasaan Louis XIV, memenangkan pertempuran di wilayah-wilayah sekitar, dan menegakkan sistem pemerintahan yang baru dan otentik. Kita lanjut ke latar belakang Revolusi Prancis. Raja Louis XIV naik tahta pada tahun 1774 di tengah kekacauan ekonomi di Prancis. Dalam kondisi itu, Louis masih melanjutkan dukungannya terhadap perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Pajak dibebankan secara luar biasa kepada masyarakat biasa, sedangkan golongan agamawan dari aristokrat tetap dapat menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Kebencian rakyat terhadap kerajaan dan golongan elit ini juga terinspirasi ide tanda kutip pencerahan yang menginginkan perubahan mendasar dari kehidupan bernegara. Rakyat mempertanyakan kembali absolutisme, kekuasaan raja, aristokrat, dan agamawan yang tidak membela rakyat miskin, kebebasan beragama, serta keinginan mewujudkan kesetaraan dalam berbagai sandi kehidupan. Nah, kita lanjut ke proses terjadinya Revolusi Prancis. 1. Masa depan Konstituante dari tahun 1789 sampai 1791. Majelis Nasional serta mengeluarkan surat keputusan 17 Juni yang kemudian ditolak oleh Raja dan meminta Majelis Nasional bubar. Majelis Nasional menolak bubar sebelum konstitusi terbentuk dan menamakan diri mereka Konstituante. Louis XIV mundur ke Versailles, dijaga oleh sekitar 20.000 prajurit. Rakyat Paris yang marah dengan sikap raja kemudian menyerbu penjara Bastille. Penjara ini dianggap sebagai simbol kekuasaan absolut. Ini adalah kerusuhan pertama yang terjadi di Prancis. Yang kedua, masa legislatif, yaitu 1791 sampai 1792, yaitu setelah konstitusi Prancis disahkan dan Prancis menjadi kerajaan konstitusional. Konstituante kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif, namun rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib. Muncul ketidakpuasan terhadap bentuk yang baru dan menghendaki bentuk negara republik. Hal ini dikarenakan kekuasaan di samping raja dikuasai oleh kalangan borjuis. Louis XIV yang merasa terancam kemudian berusaha melarikan diri ke Varennes. Rakyat menganggap ini sebuah pengkhianatan dan membawa raja kembali ke Paris. Situasi ini membawa koalisi Australia Prusia pada 1792 berperang dengan Prancis. Tujuan serangan ini adalah untuk menghancurkan Revolusi Prancis yang dianggap berbahaya bagi negara absolut. Namun serangan ini berhasil dipatahkan. Prancis pun beralih ke pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional.
di mana pimpinan ada di tangan rakyat. Yang ketiga, masa Konvensi Nasional 1792 sampai 1795. Bentuk kerajaan Prancis dihapuskan dan diubah menjadi republik. Kekuasaan legislatif dikuasai oleh konvensi, sementara kekuasaan eksekutif dipegang Komite Keamanan Publik. Ancaman dari Prusia terkait dengan penggulingan monarki dianggap sebagai bentuk persengkolan Louis XIV dan monarki di Eropa. Tanggal 21 Januari 1793, Louis XIV dieksekusi mati. Namun situasi Prancis tidak membaik. Maximilien Robespierre dan merebut pemerintahan dan menegakkan pemerintahan diktator. Masa ini disebut pemerintahan teror, di mana puluhan ribu orang dieksekusi dengan tuduhan kontrarevolusi tanpa pengadilan yang sesuai. Golongan Jacobin yang banyak dieksekusi oleh Robespierre yang menjatuhkan Robespierre dan mengeksekusinya pada 27 Juli 1794. Tampuk kepemimpinan beralih dengan pelantikan direktori sesuai konstitusi baru pada Agustus 1795. Nah, kita lanjut ke berikutnya. 4. Masa direktori 1795 sampai 1799. Untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk, kaum borjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksekutif yang terdiri atas 5 orang direktur yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang demokratis. Untuk mengatasi keadaan, kekuasaan baru ini berhadapan dengan royalis dan di posisi dari Jacobin radikal yang tersisa. Pemberontakan terjadi melawan direktori untuk menegakkan kembali monarki. Rakyat Prancis mengharapkan seorang pemimpin yang kuat. Napoleon Bonaparte kemudian mencuat karena keberhasilannya mempertahankan perdamaian Prancis dalam rangka membangun negara baru yang demokratis. Kemenangan demi kemenangan yang diraih dalam berbagai ekspedisi militernya di bawah perintah direktori, terutama melawan Austria dan Prusia. Napoleon mampu memperpanjang nafas republik baru di tengah gabungan monarki Eropa yang takut akan penyebaran ide-ide kontra monarki yang berasal di Prancis. Yang kelima, tumbangnya revolusi Prancis. Kekuasaan Napoleon berkembang semakin besar, memunculkan ambisinya untuk mengambil alih kekuasaan. Napoleon kemudian melakukan coup dengan membentuk pemerintahan konsulat. Ia mengangkat dirinya sebagai konsul tingkat 1 yang merupakan kepala pemerintahan. Peristiwa ini dinamakan dengan Revolusi Brumaire yang dilancarkan pada 9 November 1799. Republik Prancis memang belum resmi runtuh, namun Napoleon menegakkan pemerintahan yang lebih otoritarian dan sentralistik, termasuk melancarkan peperangan melawan komisi monarki Eropa selama bertahun-tahun. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat diri menjadi kaisar pada tahun 1804, mengakhiri masa republikan Prancis. Meski begitu, Napoleon membentuk lembaga jangka
panjang yang akan dipergunakan dan Perancis modern setelah kekacauan pasca revolusi berakhir. Dampak Revolusi Prancis merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah Prancis, Eropa, dan dunia. Peristiwa ini membawa dampak yang abadi dalam memperkenalkan ide-ide dan perlawanan terhadap monarki absolut di seluruh dunia. Dalam bidang politik tentunya adalah bagian terpenting yang berubah dalam Revolusi Prancis. Perubahan struktur politik dari monarki absolut menuju republik adalah perubahan pertama di Eropa, menjadi bahan bakar baru bagi ide-ide kesetaraan, paham demokrasi, dan adanya lembaga yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Prancis. Kondisi ini memunculkan kemungkinan adanya perubahan dari monarki yang di banyak tempat menimbulkan ketidakadilan. Secara politis, revolusi Prancis berdampak pada penyebaran paham liberal ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak di bidang ekonomi, revolusi Prancis juga membawa perubahan di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan peraturan perdagangan dan pembentukan sistem metrik desimal yang kemudian disepakati sebagai sistem internasional dalam berbagai ukuran fisik. Adanya sistem yang bersifat global ini tentunya memberikan dampak yang sangat positif dalam pergerakan perdagangan internasional. Keuntungan ekonomi yang dimiliki gereja untuk menguasai tanah juga dihapus, petani diberikan hak tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dampak bidang sosial yang paling dirasakan adalah menghilangnya stratifikasi sosial serta adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semboyan Egalite, Fraternité, Liberté yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan menjadi dasar bagi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh warga negara Perancis. Pengaruh Revolusi Prancis bagi Indonesia. Revolusi Prancis berdampak besar bagi Indonesia, terutama dengan adanya pembubaran VOC pada tahun 1799. Hal ini bersamaan dengan munculnya Republik Batav yang mengambil alih pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Meski status penjajahan masih berlangsung, perubahan seperti masuknya modal swasta, disusunnya Undang-Undang Agraria tahun 1870, penentangan kultur stelsel oleh kalangan liberal, serta adanya politik etis pada awal abad ke-20 merupakan dampak jangka panjang dari Revolusi Prancis. Ide-ide liberatisme menentang kolonialisasi yang disamakan dengan penjajahan monarki atas masyarakat yang terjadi di masa lampau. Sementara bagi tubuhnya negara Indonesia baru, Revolusi Prancis memperkenalkan paham demokrasi, nasionalisme, dan persatuan. Terlebih pasca politik etis, masyarakat pribumi Hindia Belanda berlomba-lomba untuk mewujudkan adanya negara baru yang berdaulat dan bebas dari penjajahan Belanda, termasuk salah satunya melalui perlawanan Praman dan Volksstraat dalam rangka mewujudkan revolusi kemerdekaan yang berlandaskan demokrasi. Revolusi Prancis berhubungan dengan pemerintahan Dennis di Indonesia. Pengaruh langsung Revolusi Prancis pada Indonesia. Revolusi Prancis terjadi antara 1789 sampai 1799, namun pengaruhnya terhadap Indonesia sangat besar, baik langsung maupun tidak langsung. Perubahan langsung terjadi saat masyarakat Prancis sudah
menyelesaikan transformasi sosial politik yang baik itu. Yang epik itu saat feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan politik radikal sayap kiri. Masa di jalan-jalan dan masyarakat petani di pedesaan. Saat Napoleon Bonaparte berkuasa antara 18 Mei 1804 sampai dengan 2 Juni 1816. Prancis sempat menjadikan kerajaan Belanda berbagai daerah jajahannya. Ketika ide-ide yang dipengaruhi revolusi Prancis seperti prinsip-prinsip kebebasan, liberté, persamaan, égalité, dan persaudaraan, fraternité, ikut ditransfer ke Hindia Belanda. Pengaruh langsung saat Napoleon berkuasa adalah dihapuskannya sistem tanam paksa atas desakan kaum liberal. Selain itu, dibukanya modal asing pada bidang perkebunan. Dibangun sarana dan prasarana produksi untuk memperlancar pengolahan hasil bumi seperti dilakukan Prancis. Terakhir menjadikan Indonesia sebagai produsen tanam perkebunan maksudnya. Maaf, salah Bu. Saat Belanda takluk kepada Prancis, Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi Raja Belanda. Louis lah yang kemudian menunjuk Herman William Daendels sebagai penguasa di Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa. Ketika berkuasa, Daendels menghilangkan sistem bagi hasil pada para bupati dan bawahnya. Berkat peran bupati, hasil produksi kopi meningkat tajam. Pada 1810 panen yang menghasilkan 120.000 pikul. Namun Daendels terkenal dengan kekejamannya saat mengerjakan suatu proyek di masa pemerintahan Poros. Jalan Pantura sekarang adalah saksi bisu kekejaman Daendels. Tidak terhitung nyawa yang sudah melayang akibat pembangunan jalan dari barat hingga timur Jawa tersebut. Meski begitu, secara tidak langsung revolusi Prancis tetap memberi inspirasi terhadap para tokoh Hindia Belanda waktu itu dalam mewujudkan nasionalisme, demokrasi, dan persatuan. Perkumpulan Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908 merupakan pengaruh revolusi Prancis. Dari perkumpulan itulah nasionalisme terus-menerus dikapitalisasi menjadi sebuah gerakan kemerdekaan 35 tahun kemudian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu, maaf ada kata-kata yang kurang, maaf ada yang salah dari kata-kata saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.